Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan selalu tetap semangat dalam pembelajarannya. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia. Pembahasan materi pada kali ini meliputi yaitu yang pertama ada pengertian respirasi, yang kedua yaitu organ-organ respirasi, yang ketiga mekanisme pernafasan, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, yang kelima volume dan kapasitas paru-paru, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada gangguan atau penyakit sistem respirasi. Mungkin di sini udah pada tahu ya apa itu pernafasan, karena kita setiap hari tidak mungkin terlepas dari bernapas. Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali loh dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya, meskipun kelihatannya mudah seperti tarik nafas, hembuskan nafas, namun proses pernafasan di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dalam dan membantu proses pernafasan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak ya penjelasan dari Ibu. Pengertian respirasi. Secara umum, pernafasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi, pernafasan meliputi dua proses. Yang pertama yaitu ada respirasi eksternal, merupakan pertukaran udara yang mengandung O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida yang terjadi di dalam alveoli atau alveolus. Dan yang kedua yaitu ada respirasi internal, yaitu perombakan makanan atau oksidasi makanan yang menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel, tepatnya di mitokondria. Pada manusia dan mamalia lainnya, anatomi sistem pernafasan umumnya berupa saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan itu sendiri. Oke, kita bahas ya. Sebelum mempelajari tentang proses pernafasan, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu organ-organ sistem pernafasan atau sistem respirasi. Nah, kita akan membahas satu persatu ya mengenai organ-organ sistem respirasi atau sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen belerang ataupun karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara, menyaring udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau dan selaput lendir. Di situ juga ada yang namanya konka. Nah, lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Konka sendiri itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamarkan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bebauan dari lingkungan. Selanjutnya ada faring. Faring adalah huruf kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan untuk masuk ke kerongkongan.
Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara, dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, setelah faring itu ada yang ketiga, namanya laring atau kotak suara. Merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid. Pada laki-laki dewasa disebut jakun. Selanjutnya ada trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernafasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Dan juga terdapat silia di dinding trakea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing yang masuk ke dalam trakea. Selanjutnya ada bronkus, percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut, paru-paru. Setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernafasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang ataupun mengempis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau ekspirasi. Di dalam paru-paru itu terdapat organ-organ lainnya seperti bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oh iya, sebelumnya Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan atau frekuensi pernafasan pada manusia. Yang ketiga, sebutkan kapasitas paru-paru. Untuk dapat menjawab, marilah simak penjelasan dari Ibu ya. Let's go! Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernafasan. Pernafasan selalu berlangsung setiap saat karena sistem pernafasan diatur oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf sadar. Lalu bagaimana mekanisme pernafasan yang terjadi pada tubuh kita dan bagaimana juga proses masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru dan sebaliknya. Kita ingat bahwa sifat udara adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan udara di lingkungan atau di luar tubuh.
Nah, apabila tekanan udara di luar tubuh lebih besar, udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan bergerak keluar. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedangkan mekanisme keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernafasan ini melibatkan rongga dada dan juga rongga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut merupakan pernafasan yang terjadi akibat aktivitas otot-otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan juga rongga perut. Baiklah, mari kita bahas masing-masing dari mekanisme pernafasan ya. Yang pertama ada pernafasan dada. Nah, pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, inilah yang dinamakan inspirasi. Dan pada saat otot antar tulang rusuk berelaksi atau mengendur, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara di dalam rongga dada akan terdorong keluar dari paru-paru, sehingga terjadilah ekspirasi. Sekarang kita akan masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme pernafasan perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Inilah yang disebut dengan inspirasi. Sebaliknya, pada saat otot diafragma berelaksi atau kembali ke posisi semula, rongga dada akan mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Inilah yang dinamakan ekspirasi pada pernafasan perut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Kecepatan pernafasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan paru-paru pada laki-laki dewasa rata-rata mampu menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4,25 liter. Berikutnya adalah umur. Nah, bayi dan balita memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal tersebut karena sel-sel tubuh sedang mengalami pertumbuhan, sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen, sedangkan volume paru-parunya relatif lebih kecil. Pernafasan bayi berjumlah 30-40 kali per menit. Pada balita berumur 2-5 tahun berjumlah 24 kali per menit. Sedangkan pada orang dewasa sekitar 10-20 kali dalam per menit. Selanjutnya, suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebih selama demam. Metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme karbohidrat akan meningkat sekitar 10-15% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Sehingga frekuensi jantung dan pernapasan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrisi dan oksigen. Yang terakhir, ada posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernafasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak dibandingkan posisi tubuh duduk. Tubuh berdiri menyebabkan otot-otot kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang akan berpengaruh pada peningkatan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada saat berdiri lebih banyak dibandingkan pada saat diam atau sedang beristirahat.
Selanjutnya ada volume dan kapasitas paru-paru. Di dalam keadaan normal, kedua paru-paru dapat menampung udara sebanyak 6 liter. Seiring dengan pertambahan usia, kapasitas paru-paru dan fungsinya akan mengalami penurunan, terutama setelah memasuki usia 35 tahun. Namun, kapasitas paru-paru juga bisa berkurang pada orang yang berusia lebih muda, khususnya pada orang yang memiliki penyakit tertentu. Volume udara pernafasan dapat diukur menggunakan respirometer. Jadi di sini ada beberapa macam volume udara yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu ada volume tidal, merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 cc atau 500 ml. Yang kedua ada udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya sekitar 2.500 sampai 35 ml. Yang ketiga ada udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya sekitar 1.250 sampai 1.300 ml. Selanjutnya yaitu udara residu, merupakan udara yang masih tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya sekitar 1.200 ml. Nah, jadi volume udara pernafasan pada setiap orang itu berbeda-beda. Ini disebabkan karena setiap orang memiliki volume paru-paru yang berbeda. Selain dipengaruhi oleh faktor genetik, juga dipengaruhi oleh latihan, seperti para atlet renang dan orang yang berlatih yoga. Itu memiliki volume paru-paru yang besar. Demikian pula dengan orang yang tinggal di dataran tinggi, di mana kadar oksigennya rendah, cenderung memiliki volume paru-paru lebih besar. Dan juga laki-laki pada umumnya memiliki volume paru-paru yang lebih besar daripada wanita. Nah, berikut adalah ulasan tentang volume dan kapasitas paru-paru. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada gangguan dari sistem pernafasan manusia. Berikut contoh gangguan atau penyakit dari sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada asma. Penyakit gangguan pernafasan berupa asma ditandai dengan beberapa gejala khas seperti sesak napas, nyeri dada, batuk-batuk, atau napas bunyi. Asma disebabkan oleh peradangan atau penyempitan saluran pernafasan sehingga pengidapnya jadi sulit untuk bernafas. Selanjutnya ada bronkitis, adalah penyakit gangguan pernafasan yang disebabkan oleh peradangan pada saluran utama paru-paru atau bronkus. Selain menyebabkan batuk dan sesak napas, biasanya bronkitis juga membuat pengidapnya mengalami demam, nyeri tenggorokan dan otot, ataupun sakit kepala. Selanjutnya yaitu ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Istilah PPOK digunakan untuk menyebut sekumpulan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh peradangan atau radang, misalnya bronkitis kronis dan emfisema atau kerusakan alveolus paru-paru. Penyakit paru obstruktif kronis menyebabkan kerusakan saluran pernafasan sehingga memicu gangguan pernafasan dan bersifat progresif atau bisa memburuk seiring berjalannya waktu. Yang terakhir yaitu ada COVID-19. Penyakit yang satu ini telah menyebabkan status pandemi sejak awal tahun 2020. Virus COVID-19 tidak hanya menyerang sistem saraf pusat dan penciuman, tetapi juga berbahaya bagi sistem pernafasan. Gangguan pernafasan yang disebabkan kontaminasi COVID-19 sangat beresiko fatal bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid seperti radang paru-paru, penyakit jantung diabetes, dan hipertensi.
COVID-19 menyebabkan gejala ringan berupa kehilangan penciuman atau anosmia, batuk-batuk, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Namun bagi orang-orang dengan komorbid bisa mengalami gejala yang lebih parah, seperti sesak napas, saturasi oksigen menurun, dan juga tubuh lemas. Dan masih banyak lagi gangguan penyakit dari sistem pernafasan lainnya. Alhamdulillahirobbil alamin, selesai untuk pertemuan sekarang. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajarnya dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.